selamat hari Minggu. Senang rasanya kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah persekutuan Teruna GPIB Betania. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah Teruna kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah persekutuan Teruna. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga bisa berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan lagu hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, lindungilah kami Tuhan, agar apa yang kami dengar dari firman ini dapat menjadi bekal bagi hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila yang kau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, dia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya ke menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuan itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja kepada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan kita hari ini. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Seperti tadi yang pembacaannya sudah dibacakan oleh teman kita, yang pembacaannya dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang berbicara tentang kalau judulnya di Alkitab tentang hak budak Ibrani. Ya, adik-adik, Kayla sedikit mau bertanya. Adik-adik mengerti enggak dengan apa
definisi dari budak? Ya, budak itu sama seperti hamba atau abdi, atau budak itu seperti suruhan. Jadi budak itu mempunyai tuan, yang tuannya itu mempekerjakan dia semau-maunya tuannya. Pokoknya budak itu mengikuti kemanapun tuannya pergi, dia mengikuti setiap perkataan tuannya. Karena budak itu selama, seperti pembacaan kita dibilang di sini bahwa dia bekerja bersama tuannya selama berapa lama ya adik-adik tadi dibaca? Selama 6 tahun. Dia bekerja bersama tuannya selama 6 tahun, dan pada tahun ke-7 baru ia akan dibebaskan. Ya, kita bisa Kayla akan memperjelaskan tadi adik-adik melalui per ayat-ayatnya. Seperti pembacaan kita mulai dari ayat 1, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Dan adik-adik, Keluaran pasal 21 ini termasuk bagian dari perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Nah, perjanjiannya itu berisi tentang peraturan-peraturan dalam perjanjian untuk pedoman dalam kehidupan mereka, yang mencakup perjanjian-perjanjian itu seperti hukum moral, sipil, dan keagamaan. Nah, adik-adik tahu dalam sistem perbudakan pada umumnya kehidupan budak sampai mati adalah milik tuannya. Jadi adik-adik bayangkan kalau kita sebagai budak dan kita mempunyai tuan, hidup dan mati kita itu hanya dengan tuan kita. Tapi kembali lagi ada peraturannya. Selama berapa lama? Selama 6 tahun budak ini boleh mengikut tuannya, dan pada tahun ke-7 maka dia akan dibebaskan. Itu nanti ada di ayat yang selanjutnya. Nah, kenapa sampai ada peraturan seperti itu? Karena peraturan itu dibuat karena pada saat dahulu bangsa Israel itu diperbudak di tanah Mesir, sangat mungkin itu akan berlanjut seterusnya kepada orang lain. Jadi kenapa sampai peraturan itu dibuat? Supaya waktu mereka di tanah Mesir itu, yang mereka diperbudak itu tidak berlanjut, tidak mereka lakukan lagi kepada orang lain. Maka adalah yang namanya peraturan yang diperbuat untuk budak-budak ini. Maka di balik peraturan itu ada pengalaman Israel ketika mereka menjadi budak di bangsa Mesir. Mereka tidak boleh memperlakukan budak lain dari bangsa mereka sendiri seperti dulu yang diperlakukan oleh bangsa Mesir. Nah, seperti tadi Kak Ella bilang, itulah kenapa sampai adanya peraturan-peraturan yang dibuat untuk para budak. Nah, kita baca ke ayatnya yang 2. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Seperti tadi yang Kak Ella sudah jelaskan ya adik-adik. Jadi kalau kita mempunyai seorang budak Ibrani, maka budak itu dipekerjakan selama 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ya, jadi 6 tahun bekerja, dan pada tahun ke-7 mereka boleh dibebaskan tanpa membayar tebusan apa-apa. Tetapi asal adik-adik tahu, selama mereka bekerja pun mereka tidak dibayar sama sekali. Itulah kenapa sampai mereka bekerja selama 6 tahun, karena budak ini juga sering bukan kayak yang zaman-zaman sekarang yang adik-adik yang kita mencari orang untuk kerja di rumah kita, ada yayasannya atau ada kenalan kita. Tidak, budak-budak ini adalah orang asing yang ditangkap pada saat peperangan, atau mereka menjadi budak karena dijual. Ya, adik-adik, jadi mereka itu kenapa sampai mereka upahnya tidak dibayar? Karena mereka itu adalah orang-orang tangkapan pada saat peperangan, atau orang yang memberi diri menjadi budak, atau mereka yang dijual pada saat itu. Lanjut ya adik-adik, ya, ayat 3. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jadi adik-adik, kalau budaknya hanya satu orang saja,
dia hanya sendiri saja, dia membawa dirinya saja sendiri, dia bekerja kepada tuannya sendiri, maka tahun ke-7 dia pun dibebaskan, dia boleh keluar dengan dirinya sendiri karena dia tidak boleh membawa apapun, tetapi dia boleh keluar sendiri. Lanjut, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Ya adik-adik, sama seperti tadi, kalau dia datang sendiri berarti dia pun dibebaskan sendiri. Tetapi jika dia datang bersama istri atau anaknya, maka pada tahun ke-7 pun tuannya mempersilahkan dia bersama istri dan anaknya untuk dibebaskan. Tetapi jikalau dia datang sendiri tetapi tuannya memberikan dia seorang istri, terus istrinya ini melahirkan seorang anak, pada tahun ke-7 dia pun harus keluar seorang diri. Dia tidak boleh membawa istri dan anaknya. Kenapa? Karena itu kepunyaan dari tuannya. Karena tuannya yang memberikan kepada dia, bukan dari kepunyaan dia sendiri. Sampai sini adik-adik mengerti ya. Terus kita baca di ayatnya yang kelima. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ayat yang ke-6, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Jadi ya adik-adik, ketika budak itu merasa bahwa dia mencintai anak dan istrinya, nggak mungkin lah, karena dia sendiri pergi dengan, dia sudah berkeluarga terus dia harus keluar sendiri karena istrinya ini diberikan oleh tuannya. Maka ketika dia merasa bahwa dia harus tetap bersama istri dan anaknya, maka dia pun bisa memohon kepada tuannya untuk dia tetap tinggal bersama-sama dengan istri dan anaknya. Tetapi ketika dia harus tinggal, maka dia harus bekerja seumur hidup kepada tuannya. Ada perjanjian yang harus mereka lakukan. Ingat ya adik-adik, ada perjanjian yang harus mereka lakukan. Perjanjiannya seperti apa? Yaitu tadi ada di ayat 6, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah. Menghadap Allah lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Ya, adik-adik, jadi ketika dia harus tetap bersama tuannya, maka perjanjian itu ya mereka harus ditusuk telinganya. Kenapa harus telinga? Karena telinga adalah tanda kerja seumur hidup, simbol ketaatan, dan harus mereka bawa di depan Tuhan agar mereka harus taat dengan apa yang sudah mereka lakukan kepada tuannya. Harus mengucap sumpah, dan mereka pun harus mengucap sumpah agar mereka tetap bersama-sama tuannya. Ini adalah bagian dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat untuk para budak. Ya adik-adik, sampai sini kita boleh menyadari bahwa ketika kita merasa bahwa kita sudah diperbudak oleh keadaan, oleh apapun yang kita merasa bahwa kita sedang diperbudak, apa yang harus adik-adik lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada Tuhan dengan apa yang boleh kita ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus mengerti, kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah cerminan dari Tuhan. Itu yang dulu yang harus kita percaya, bahwa kita harus bercermin kepada apa yang harus kita lakukan sama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan itu selalu baik untuk kita. Yang Tuhan lakukan itu selalu baik. Hanya kita saja yang selalu melanggar apa yang Tuhan haruskan kepada kita. Nah, itu yang kita harus cerminkan. Kita harus cerminkan bahwa kita tidak boleh menjadi seseorang yang memperbudak orang lain.
Nah, contohnya seperti pembacaan kita, contohnya seperti tadi peraturan-peraturan kepada budak pun ada. Tetapi pada tahun yang ke-7 mereka pun dibebaskan. Nah, kenapa sampai harus ada peraturan itu? Seperti yang tadi adik-adik, bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan dulu tidak boleh mereka lakukan lagi kepada orang lain. Nah, ini pun yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh memperbudak orang lain dengan apapun caranya, dengan apapun keadaannya. Contoh saja kalau kita punya pembantu di rumah, kadang kita selalu harus biar yang dekat-dekat saja kita selalu suruh mengambil, selalu perintah. Karena kita pikir kita bayar, karena pembantu itu suruhan, orang suruhan atau apapun yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi kita selalu menyuruh pembantu kita. Nah, kadang kita harus berpikir bahwa kita tidak boleh memperbudak orang lain, dalam artian tidak harus mengekang atau tidak harus menyuruh-nyuruh sampai yang mau dibilang tidak seharusnya seperti itu. Ya, adik-adik, sama seperti saat ini. Di bulan ini adalah kita memperingati hari HUT kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Ya, adik-adik bayangkan kita sudah terbebas dari penjajahan kurang lebih selama sekitar 300 tahun. Nah, kita bisa sebebas ini karena para pahlawan kita dulu. Nah, tetapi kita terbebas dari dosa karena siapa? Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk agar kita mensyukuri segala sesuatu yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Ya, contohnya tadi kita harus bekerja sama dengan sesama atau saudara-saudara sebangsa kita. Sama seperti kita tidak boleh saling menghina antara agama, kita tidak boleh saling berkelahi cuman karena satu dan lain hal. Nah, itu sama saja kita masih diperbudak oleh dosa. Nah, karena kita sudah dibebaskan oleh dosa dan kita sudah bebas dari perbudakan dosa, apa yang harus kita lakukan itu? Ya, kita bercermin kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, itulah yang harus kita lakukan. Untuk selalu mengucap syukur dengan apa yang boleh kita rasakan saat ini. Dan intinya adik-adik, kita tidak boleh memperbudak orang lain hanya karena kemauan kita, karena keinginan kita, karena sesama kita adalah Tuhan yang memberikan mereka juga kepada kita untuk kita saling menghormati antara satu dan lainnya. Ya, sampai sini demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh Kak Ella sampaikan, apa yang boleh Kak Ella beritakan kepada adik-adik itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran adik-adik dan boleh melakukannya dari hari lepas hari. Amin. Jadi kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang boleh Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan. Terima kasih untuk setiap aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih untuk penyertaan, penjagaan Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Bapa. Dan saat ini ketika kami boleh beribadah, persekutuan karuna ya Bapa, kiranya walaupun kami belum dapat berjumpa secara langsung, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap mau menjaga kami, membimbing kami dimanapun kami berada, sehingga ketika saatnya sudah tiba kami pun dapat berkumpul untuk beribadah secara bersama-sama. Berkati adik-adik ini ya Bapa dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, baik sebagai murid di sekolah, sebagai anak dalam keluarga. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada dengan segala aktivitas dan apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Berkati orang tua, berkati sanak saudara, berkati opa, oma, dan siapapun yang mereka punya ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, menjauhkan dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya mereka bisa menjadi garam dan terang untuk orang-orang di sekitar mereka ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa untuk
gereja kami ya Tuhan, gereja GPIB Betania. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap orang-orang yang boleh berada di dalamnya. Berkati ketua majelis jemaat kami ya Bapak Pendeta Junior Jauhari. Berkati juga pendeta jemaat kami Bapak Padatu dan seluruh pendeta-pendeta bantu yang boleh ada, yang boleh bekerja sama secara rohani ya Bapak dalam gereja GPIB Betania ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati dengan segala tugas dan aktivitas serta tanggung jawab yang boleh diembankan kepada mereka ya Bapak. Berikan kekuatan kesehatan, berikan apapun yang mereka butuhkan ya Bapak. Kiranya dalam keadaan saat ini yang masih belum stabil secara seutuhnya Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati dimanapun mereka berada. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari presiden kami berdoa sampai di pemimpin ke daerah-daerah juga. Tuhan Yesus mau memberkati, berikan hikmat akal budi kepada mereka ya Bapa, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk kota kami ya Bapak, kota Makassar. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap membungkus tutup kota Makassar ini dengan kasih karunia Tuhan, agar apapun yang boleh, keadaan yang boleh terjadi saat ini ya Bapak, Engkau tetap melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Masih banyak yang ingin kami doakan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita ini, mari kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah teruna kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Sungguh kami mau berterima kasih, mengucap syukur untuk apapun yang boleh kami lakukan di hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari ya Bapa. Kami akan beraktivitas kembali. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati kami dengan seluruh aktivitas kami dari pagi ini hingga pada malam nanti ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus mau menyertai kita semua saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.